Shalom, Bro and Sis yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Popo, dalam Renungan Pembawa Sukacita, Kamis 7 Juli 2022. Renungan diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 7 sampai dengan 15. Tema renungan hari ini adalah Berikanlah dengan cuma-cuma. Ayat yang menarik perhatian saya adalah pada ayat ke-8 yang berbunyi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Burensis yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mendatangi domba-domba yang hilang dari umat Israel dan supaya memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Saat mereka berangkat, mereka juga tanpa bekal apapun, tanpa uang, tanpa persediaan, tanpa tongkat untuk membela diri. Mereka berangkat miskin, akan tetap miskin di dalam perjalanan, mendapatkan makan minum dan tumpangan dari orang yang menampungnya. Segala pelayanan diberikan tanpa pamrih. Bahkan di ayat yang saya pilih juga tertulis, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan yang diwartakan berpusat pada Yesus Kristus. Burensis yang terkasih dalam Kristus, pengalaman saya sebagai penyuluh agama Katolik memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Awalnya saya sempat ragu, apakah saya bisa memberikan pengajaran. Tetapi dengan penyertaan Roh Kudus, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memilih saya menjadi salah satu penyuluh agama. Pasti Tuhan mempunyai rencana dan saya dimampukan untuk memberikan pengajaran. Saya harus mencari bahan dan juga mencari kelompok binaan sendiri. Tema atau topik yang saya berikan tentunya harus benar dan seturut ajaran Katolik. Karena di paroki belum ada kegiatan, saya mengunjungi 2 stasi di mana mereka sudah melakukan kegiatan rutin setiap minggunya. Kelompok binaan saya terdiri dari kelompok OMK, kelompok pasangan muda, dan stasi yang memiliki 5 KBG. Saya harus berpindah setiap minggunya dari KBG yang satu ke KBG yang lain. Banyak hal yang mereka belum ketahui, seperti mengapa ada 7 sakramen, apa beda bulan Maria dan bulan Rosario, apakah umat Katolik menyembah patung, dan tema-tema praktis yang lainnya yang perlu diketahui oleh umat Katolik. Yang paling penting adalah memberikan pengetahuan bagaimana cara membaca kitab suci dengan cara Lectio Divina. Mereka hampir tidak pernah membaca kitab suci. Kitab suci dibiarkan berdebu di rak dan benar-benar menjadi barang yang suci karena tidak pernah disentuh apalagi dibuka. Materi yang saya berikan, saya dapat dari berbagai sumber. Saya sangat senang karena kehadiran saya diterima. Umat stasi sangat terbuka, senang menerima pengetahuan yang memperkaya wawasan mereka tentang pengajaran Katolik. Semua itu saya berikan dengan cuma-cuma. Hanya karena zamannya sudah berbeda, saya tidak berjalan kaki seperti para rasul, tetapi yang saya sampaikan kepada mereka harus selalu berpusat pada Yesus Kristus. Sebagai refleksi untuk kita semua, apakah kita sudah mempelajari ajaran Kristus secara benar dan membagikan kepada orang lain secara cuma-cuma? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang hidup. Mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga dalam membagikan ajaran tentang Kristus, kami bisa memberikan secara cuma-cuma, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Boensis. Salam sukacita.